Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Nah, di video kali ini sebelumnya gue mau terima kasih banyak banget sama Om Dodo. Om Dodo nih ya, rokoknya udah nyampe. Aduh, ini kalau misalkan nggak ada Om Dodo mah gue nggak tahu ngedabing kayak gimana nih urusannya. Aduh, nih gue bakar dulu rokoknya Om Dodo ya. Aduh, hatur nuhun pisan. Oke ya, tanpa banyak basi, yuk langsung kita cek di out aja lur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah mengalahkan 3 kelompok siswa senior berkat bantuan dan kerjasama seluruh siswa baru, Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kalian baik-baik saja?" Sambil tersenyum, Xiaoyan bertanya ketika dia melihat Sun Er, Huazia, dan Wu Hao yang berjalan ke arahnya. Xiaoyan mengeluarkan pil pemulihan kepada 3 orang tersebut. Tanpa Xiaoyan sadari, ada 2 lelaki tua yang mengintai selama perjalanan mereka di hutan ini. 2 orang tua tersebut berada di atas pohon. Mereka lalu bergumam sambil memandang satu sama lain. Mereka benar-benar memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa. Mengalahkan 3 kelompok siswa senior dengan cara yang luar biasa. Kalau tidak salah, salah satu dari orang tua tersebut bernama Irwan Kisaran. Dia lalu berkata, "Kekuatan anak kecil bernama Xiaoyan itu tampaknya cukup besar. Meskipun dia menggunakan efek khusus dari teknik Sonic Duo, serangannya yang tajam yang bahkan siswa senior pun tidak memiliki serangan seperti itu." Pria tua lainnya menganggukkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. "Benar sekali. Mungkin setelah kompetisi berburu ini selesai, kita harus membiarkan orang tua Hugan mengirimkan kita beberapa informasi mengenai anak kecil ini. Saya pikir dengan potensinya dia mungkin bisa masuk ke 10 besar peringkat terkuat. Namun keberuntungan siswa baru ini akan segera berakhir. Masih ada grup Black Demon yang berada di sini. Mereka ini adalah orang-orang kuat yang selalu mendapatkan semua energi api." Tidak lama setelah 2 orang itu mengatakan tentang grup Black Demon, mereka akhirnya datang ke tempat Xiaoyan. Anjir, masih ada dong. Aduh. Mereka lalu tertawa sambil berkata, "Mahasiswa baru tahun ini memang tidak biasa. Mampu mengalahkan 8 kelompok siswa senior itu sesuatu hal yang luar biasa. Namun kami akan mengambil semua energi api dari tanganmu," ucap dari salah satu orang Black Demon. Melihat 5 sosok manusia yang muncul secara tiba-tiba, wajah semua orang di tempat Xiaoyan tiba-tiba menegang. 5 orang yang baru datang tersebut memakai baju hitam yang dirancang khusus dengan elit. Dipimpin oleh pria besar yang bernama Tisan. Tisan lalu berkata, "Sangat tidak terduga bahwa kalian bertiga dikalahkan oleh siswa baru ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berlatih di akademi dalam." Kata-kata Tisan ini ditujukan kepada Ling Bai, menyebabkan wajah Ling Bai dan 2 lainnya menjadi merah. Sesaat kemudian, Ling Bai lalu menjawab, "Siswa baru kali ini tidak dapat dibandingkan dengan siswa baru lainnya pada tahun-tahun sebelumnya. Apa yang aneh jika kami kalah?" Tisan lalu berkata, "Lupakan, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamamu. Saya akan segera menyelesaikan masalah ini." Tisan mengarah ke Xiaoyan dan berkata, "Kamu Xiaoyan kan? Mampu mengalahkan Xu Xiao dan yang lainnya pada usia seperti itu. Tidak heran Anda bisa mengumpulkan semua siswa baru bersama-sama. Kamu bisa memanggil grup kami dengan sebutan Black Demon. Saya adalah pemimpin kelompoknya. Jika kalian bisa keluar dari hutan ini dengan membawa begitu banyak kristal api, kalian dan sekelompok siswa baru ini akan benar-benar menjadi terkenal di akademi dalam. Yang menjadi tugas kita adalah mengalahkan semua siswa baru yang seperti dirimu. Karena itu, jika kalian ingin keluar dengan selamat, maka serahkan kristal api yang kalian dapatkan. Dengan begitu, maka saya tidak akan menghalangi Anda untuk keluar hutan ini dan memasuki akademi dalam. Bagaimana?" ucap dari Tisan. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah tidak ada pilihan lain?" Tisan lalu menjawab, "Ya, ini satu-satunya cara. Jika Anda masih dapat mengumpulkan 40 siswa baru dengan kekuatan tempur penuh mereka, mungkin bagi grup Demon Hitam masih sedikit menyusahkan. Namun situasi saat ini terlihat mereka semua kelelahan. Dengan kondisi yang seperti ini, tidak akan menimbulkan ancaman bagi kami. Kami belum menyerang siapapun selama hampir 3 hari di dalam hutan ini.
Tulang-tulang kami sedikit mulai agak pegel-pegel dan gatal, ucap Tisan. Tunggu, teriakan dari Baisan terdengar. Kakak Tisan, apakah kamu masih mengingatku? Kami bertemu terakhir kali ketika Anda keluar cuti dengan sepupu saya, Bai Feng, ucap Baisan. Apakah Anda Baisan? Ucap Tisan. Hahaha, itu benar, ucap Baisan sambil tertawa. Tisan lalu berkata, kamu juga bagian dari kumpulan siswa baru ini? Baisan tersenyum canggung dan mengangguk. Karena wajah kakakmu Bai Feng, secara alami aku bisa membiarkanmu pergi. Hubungan kami juga cukup dekat. Saya tidak akan menyerang Anda, Baisan. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Walau bagaimanapun juga, saya adalah pemimpin dari Black Demon. Saya juga harus bertanggung jawab atas rekan-rekan saya. Dengan saya membiarkanmu pergi, saya sudah memberikan kompensasi kepada Bai Feng. Baisan lalu mengangguk. Secara tidak langsung, dia telah mengkhianati kelompok Xiaoyan. Huazia yang telah melihat ini, dia sedikit kecewa kepada Baisan. Dan dia berkata, Baisan, kamu ingin menjadi pecundang dan melarikan diri? Ucap Huazia. Saya dianggap pecundang hanya karena tidak melawan musuh dengan kalian semua? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita adalah kelompok? Di antara kita hanyalah interaksi timbal balik di mana kami akan menerima apa yang kami butuhkan. Apalagi pemenang terbesar dari transaksi ini masih Xiaoyan. Beberapa dari kami berjuang sampai mati hingga akhirnya menjadi sangat lelah. Tetapi dia telah mengambil semua hal yang baik, ucap Baisan. Mendengar hal ini, Huazia menjadi marah kepada Baisan dan berkata, tanpa pemimpin Xiaoyan bisakah kamu mencapai titik ini? Dengan hanya Anda sendiri, Anda akan dikalahkan oleh kelompok siswa senior yang Anda temui. Apakah Anda akan bertahan hingga saat ini? Ucap dari Huazia. Xiaoyan yang berada di samping Huazia menariknya ke belakang dan berbicara. Tidak perlu dikatakan lagi, karena dia ingin pergi, maka biarkanlah dia pergi. Sejak awal grup kami ini untuk sementara dibentuk. Tidak ada ikatan-ikatan semacam itu. Semua orang bebas untuk memilih pergi. Kita mungkin tidak akan dikalahkan, bahkan tanpa dia, ucap dari Xiaoyan. Huazia mengendus. Dia dengan dingin menatap Baisan dan tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Dibandingkan dengan Baisan, Huazia tiba-tiba merasa bahwa Xiaoyan jauh lebih enak dipandang. Lebih enak dipandang gak tuh? Emang dia apaan, pemandangan? Aduh, mungkin maksudnya jauh lebih baik dari Baisan. Mungkin seperti itu ya. Paling tidak, dia tidak akan meninggalkan teman-temannya dalam keadaan seperti ini. Wu Hao menatap Baisan dengan dingin. Ada beberapa penghinaan dari tatapannya kepada Baisan. Lalu Baisan pergi dari tempat ini mengabaikan ekspresi mereka. Tubuhnya melompat dari satu pepohonan ke pepohonan lain dan perlahan menghilang. Lalu Xiaoyan dengan ekspresi serius dia berkata, karena aku sudah mengumpulkan semua orang, aku secara alami harus bertanggung jawab. Membawa mereka bersama dan tidak peduli seberapa kuat lawannya. Aku Xiaoyan tidak akan mundur bahkan selangkah pun, ucap dari Xiaoyan. Suara Xiaoyan mengandung semangat untuk para siswa lainnya. Darah panas dari siswa baru yang berdiri di belakang mendidih. Niat bertarung mereka melonjak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Terlepas dari apakah mereka akan berhasil atau tidak, selama mereka berusaha sekuat tenaga, mereka setidaknya memiliki hati nurani yang bersih. Meskipun mereka tidak memiliki banyak energi api di tangan mereka, dan itu bukanlah masalah bagi mereka saat ini. Mereka tahu kompetisi ini bukan untuk saling membunuh. Mereka tahu resikonya. Mungkin mereka hanya akan babak belur dan tersungkur di tanah. Dengan begitu mereka sadar mereka tidak akan terlalu menderita. Mereka lalu menatap ke arah Tisan dan 4 lainnya. Pada saat ini mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hati mereka. Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam. Saat dia merasakan kekuatan di pihak lawan, dia menoleh dan berkata kepada semua orang, kalian semua harus berhati-hati, aku akan menangani Tisan. Sun-Er lalu berkata, kakak Xiaoyan, berhati-hatilah, Tisan memiliki beberapa level Dowling. Saya khawatir sesuatu buruk bisa terjadi kepada Anda, ucap Sun-Er. Xiaoyan lalu menjawab, tidak masalah, saya akan mencobanya.
Saya masih bisa melawannya dengan mengandalkan hal-hal lain, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, Sun Er juga memahami bahwa Hua Jia dan Wu Hao sudah kelelahan karena pertarungan sebelumnya. Lalu Hua Jia berkata, "Saya sedikit lebih baik. Kemungkinan Wu Hao tidak memiliki banyak doki yang tersisa. Meskipun pil obat dari Xiaoyan memang sangat membantu, jelas tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat ini. Terlebih lagi, beberapa lawan kita kali ini tidak lebih lemah dari sebelumnya." Wu Hao tersenyum dan berkata, "Kamu harusnya tidak terlalu khawatir. Dia tidak akan bisa mengalahkanku. Setidaknya mungkin aku bisa bertahan selama 10 menit. Xiaoyan lalu berkata, "Kalian semua dengarkan. Saya akan mencoba yang terbaik. Kalian cukup memblokir 4 orang lainnya. Setelah saya mengalahkan pemimpin itu, saya akan segera membantu kalian," ucap Xiaoyan. Kaki Xiaoyan menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya melintas ke arah Tisan. Tatapannya menyempit saat dia menatap Tisan yang berada di depannya. Xiaoyan lalu kaget. Doki emas, orang ini benar-benar mempraktekkan doki dengan afinitas ini, ucap Xiaoyan dalam hati. Dia terkejut karena doki itu sangatlah langka. Tangan Tisan saat ini tidak memegang senjata apapun. Dia adalah orang yang termasuk dalam tipe pertarungan jarak dekat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit lebih santai setelah dia mengidentifikasi metode penyerangan lawannya. Secara kebetulan dia juga termasuk dalam gaya ini. Kemudian Xiaoyan memilih menyimpan pedang suannya. Dia lebih memilih untuk tidak menggunakannya. Kemudian doki yang kuat melonjak dan mengalir deras di tubuhnya. Saat lawannya merasakan kekuatan yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, Tisan tiba-tiba menyadari dan segera berbicara. "Bintang 6 Dadozi, tidak heran jika Anda bisa mengalahkan Su Xiao dengan kekuatan seperti ini. Kekuatan Anda sebanding dengan para siswa senior yang berada di Akademi Dalam. Namun jika hanya itu kekuatan Anda, itu tidak akan cukup untuk bisa mengalahkan saya." Xiaoyan lalu berkata, "Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencobanya." Tiba-tiba sebuah kekuatan melesat ke arah dada Tisan. Tisan menangkisnya lalu meledak, menyebabkan dia mundur terpental 2 langkah. Tisan lalu berkata, "Teknik Do yang sangat aneh. Xiaoyan, semua serangan ini tidak akan banyak berguna bagiku. Karena itu, Anda harusnya mengungkapkan kemampuan Anda yang sebenarnya," ucap dari Tisan. Dia berkata seperti itu setelah tadi mendapatkan serangan pertama dari Xiaoyan. Dan seolah-olah serangan itu tidak berarti apa-apa baginya. Setelah kata-kata itu, api berwarna hijau muncul di telapak tangan Xiaoyan. 2 orang tua yang mengintai mereka di atas pohon, mereka langsung terkejut saat ini. Mereka lalu berkata, "Api surgawi." Sedangkan Tisan menjadi gemetaran melihatnya. Dia berkata, "Kamu seseorang alkemis?" Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Tisan. Api berwarna hijau menyebar dari tangannya. Kaki Xiaoyan sekali lagi menginjakan tanah dan menyerang secara eksplosif ke arah Tisan. Apakah Xiaoyan akan bisa menang dari Tisan atau sebaliknya? Tisan akan mampu mengambil semua kristal api. Nantikan konten gua di video berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum.